Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinar Arsy Az-Zahra, NIM 19142014 dari kelas Perbankan Syariah D semester 3. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Terdapat beberapa perbedaan di antara bank konvensional dan bank syariah. Di antaranya adalah yang pertama, berdasarkan cara mendapatkan keuntungan. Dalam kegiatan operasionalnya, baik bank konvensional maupun syariah sama-sama membutuhkan keuntungan atas usaha yang dijalankan. Meski demikian, kedua bank ini menerapkan perhitungan yang berbeda dalam hal keuntungan bisnis usaha. Bank konvensional menjalankan usahanya dengan memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu dalam bentuk suku bunga bagi nasabahnya. Suku bunga ini akan diatur berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah melalui lembaga keuangan dan perbankan, di mana besaran suku bunga harus menguntungkan pihak bank. Sementara itu, bank syariah tidak menerapkan sistem bunga pada layanan usahanya. Bank ini dijalankan berdasarkan syariat Islam, sehingga bunga dilarang karena dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian berdasarkan sistem operasional. Bank konvensional dijalankan berdasarkan standar operasional perbankan yang telah ditetapkan pemerintah dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur pemerintah melalui lembaga keuangan dan pihak lainnya yang dianggap berkepentingan dengan masalah tersebut. Sementara bank syariah tentunya mengikuti ketentuan syariat Islam. Semua kegiatan operasional yang dijalankan akan dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah dikeluarkan melalui fatwa MUI yang diambil berdasarkan ketentuan syariat Islam. Kemudian berdasarkan cara mengelola dana. Pengelolaan dana di bank konvensional bisa dilakukan pada berbagai lini bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan. Selama pengelolaan dana ini tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku, maka pihak bank memiliki kebebasan untuk menjalankan dan mengelola dana tersebut. Bank juga memiliki sejumlah kewajiban kepada nasabahnya terkait dengan dana simpanan dan investasi yang disetorkan ke bank yang bersangkutan. Dalam bank syariah, dana nasabah yang diterima dalam bentuk titipan atau investasi tidak bisa dikelola pada semua lini bisnis secara sembarangan. Pengelolaan dan investasi yang dilakukan bank syariah harus berdasarkan syariat Islam, di mana lini bisnis yang dipilih harus yang memenuhi aturan syariat Islam. Kemudian berdasarkan metode transaksi. Seluruh aturan serta kebijakan transaksi yang ditemui dalam bank konvensional telah diatur dan dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Sementara pada bank syariah, secara khusus beberapa transaksi telah diatur berdasarkan fatwa MUI. Di antaranya adalah sebagai berikut: akad al-mudharabah, akad al-musyarakah, kemudian al-musaqat, al-bai, al-ijarah, dan al-wakalah. Kemudian berdasarkan denda keterlambatan. Nasabah pada bank konvensional dibebankan uang tambahan atau bunga apabila terlambat melakukan pembayaran. Besaran bunga ini akan makin bertambah jika nasabah tidak mampu membayar pada periode berikutnya. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak memiliki ketentuan beban uang tambahan yang harus dibayarkan bagi nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran. Namun, terdapat sanksi yang dikenakan bagi nasabah yang mampu membayar tetapi sengaja menunda pembayaran. Sanksi dapat berupa uang dengan jumlah sesuai dengan akad yang sudah disetujui dan ditandatangani. Kemudian yang terakhir ada proses perjanjian. Pada proses perjanjian atau akad bank konvensional, nasabah cukup melakukan perjanjian dengan hukum. Sementara pada bank syariah, akad harus menyertai rukun seperti adanya penjual, pembeli,
kemudian barang, harga, serta ijab dan qabul. Selain itu, syarat yang termasuk dalam kategori barang dan jasa harus halal. Harga barang dan jasa pun harus jelas, begitu juga dengan tempat penyerahannya. Barang yang ditransaksikan juga harus dalam kepemilikan penjual. Demikian sejumlah perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Kemudian, salah satu hambatan dalam berkembangnya bank dan lembaga keuangan syariah adalah sumber daya manusia yang tidak memadai. Menurut saya, untuk mengatasi sumber daya manusia yang kurang memadai dalam bidang perbankan dan keuangan syariah, yaitu salah satunya adalah dengan memperbanyak program studi yang berkaitan dengan perbankan dan keuangan syariah pada institusi-institusi pendidikan. Kemudian juga menyebarluaskannya ke perguruan tinggi di seluruh Indonesia, tidak sebatas hanya di perguruan tinggi Islam, tetapi juga di perguruan tinggi umum. Kemudian menurut saya, hal tersebut dapat membuat generasi-generasi muda tertarik untuk masuk dalam bidang perbankan dan keuangan syariah. Kemudian nantinya diharapkan mereka dapat terjun langsung ke bidang tersebut. Kemudian juga cara lainnya adalah mempekerjakan dosen yang kompeten, yang ahli dalam bidang tersebut, sehingga mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian juga para SDM harus memahami nilai-nilai Islam dengan baik, karena sejalan dengan perbankan dan keuangan syariah. Mereka tidak hanya dapat mempraktikkan dalam bidang perbankan dan keuangan syariah, tetapi juga harus dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, hal-hal tersebut dapat mengatasi sumber daya manusia yang tidak memadai dalam bidang perbankan dan keuangan syariah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.